Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali belajar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema tindakan dan pola pikir yang takut akan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal ke-21 ayat ke-10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Terkadang saya bingung dan tidak dapat mengerti kenapa Tuhan tidak mengintervensi dan mencegah langkah Abraham ketika Abraham hendak menghampiri Hagar untuk menjadikannya sebagai istrinya seperti yang dikisahkan di Kejadian pasal 16. Namun justru di saat Sarah meminta Abraham untuk mengusir Ismail, Tuhan malah membuka suara. Kejadian pasal ke-21 ayat ke-12 berkata demikian, "Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Menurut pemikiran saya, bukankah seharusnya Tuhan justru mencegah langkah Abraham di permulaan waktu ketika dia hendak menghampiri Hagar? Atau minimal Tuhan bisa membuka suara agar Abraham mengurungkan niatnya seperti ketika Sarah meminta Abraham untuk mengusir Ismail dan Hagar. Entah apa yang mendasari keputusan Tuhan yang sangat berbeda. Saat Abraham hendak mengambil Hagar menjadi istri atau gundiknya, dengan saat Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail anaknya. Namun, jika kita memperhatikan kedua kisah tersebut di Kejadian pasal 16 dan Kejadian pasal 21, kita akan menemukan satu perkara yang berbeda. Di Kejadian pasal 21, ketika Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail anaknya karena soal warisan, Kejadian pasal 21 mencatat sikap dan suara hati Abraham demikian. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. "Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Kata menyebalkan hati Abraham dituliskan oleh King James dengan kata grievous, dari kata dasar grief, yaitu kesedihan yang mendalam, seperti menusuk-nusuk. Juga dapat dikatakan karena terusik oleh rasa belas kasihan yang mendalam. Sikap dan perasaan yang sama yang dilukiskan oleh Injil Yohanes pasal ke-11 ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis saat menceritakan tentang kematian Lazarus. Yohanes pasal 11 menuliskan dengan kata maskul, yaitu kesedihan yang menusuk teramat dalam. Lebih jauh lagi, saya juga melihat di dalam kitab Alkitab Kamus Bahasa Ibrani, kata yang sama dituliskan dengan kata yurah atau gemetar dan takut.
Itulah kata dasar yang sama yang melukiskan kata takut akan Tuhan, the fear of God. Itulah satu-satunya perbedaan dari sikap dan pola pandang Abraham saat dia menghadapi tawaran untuk meniduri Hagar di Kejadian pasal 16, dan saat dia diminta untuk mengusir Hagar dan anaknya Ismail di Kejadian pasal 21. Tidak ada satu pikiran, perasaan, atau tindakan gentar, atau takut, atau grievous pada Abraham dibandingkan di saat dia harus mengusir Hagar dan anaknya sendiri. Sikap takut akan Tuhan yang ditunjukkan oleh Abraham saat itulah yang membuat dan menggerakkan Tuhan untuk melangkah dan mencegah Abraham untuk tidak berbuat yang salah dan keliru. Hari ini kita belajar bahwa takut akan Tuhan bukanlah sebuah merek atau julukan. Takut akan Tuhan juga bukan titel yang kita miliki karena telah menyelesaikan sebuah mata rantai pelajaran. Takut akan Tuhan adalah pikiran, sikap hati, dan tindakan dan keputusan yang kita ambil sehari-hari. Seorang yang dipenuhi dan dikuasai oleh roh takut akan Tuhan akan berpikir, berperasaan, bertindak, dan mengambil keputusan yang didasari oleh belas kasihan, oleh kebenaran, oleh rasa tanggung jawab, dan kejujuran, oleh karena takut akan Tuhan. Haleluya! Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk hidup dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Jesus loves you, and so do I.